Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah hadir untuk presentasi mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya pada hari ini. Saya Enrico Juno sebagai moderator yang akan membawakan presentasi mengenai analisis komunikasi antar budaya dalam film KKN di Desa Penari. Tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ramdania Elhida MSI SIKOM selaku dosen mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi melalui Zoom ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman anggota kelompok satu untuk memperkenalkan diri beserta NIM-nya masing-masing. Dipersilakan untuk Asia terlebih dahulu memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurlaila Syabani dengan NIM 44210934. Lalu selanjutnya untuk Hafsoh, Perkenalkan, nama saya Hasso dengan NIM 44220545. selanjutnya Galuh, boleh silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hartini Agalu dengan NIM 44220898. Untuk selanjutnya Julia, Perkenalkan, nama saya Brigita Jile Belinda dengan NIM 44220306. dan yang terakhir Shirley, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sherly Devinta dengan NIM 44220188. Oke, untuk pembahasan selanjutnya boleh minta tolong Julia di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Komunikasi antar budaya adalah suatu proses pertukaran pesan antar individu dari budaya berbeda yang dapat menimbulkan kesalahpahaman akibat perbedaan nilai, norma, dan kepercayaan. Pemahaman komunikasi antar budaya penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Dari film KKN di Desa Penari menggambarkan interaksi antar mahasiswa perkotaan yang modern dan masyarakat desa yang masih memegang teguh tradisi. Perbedaan pandangan ini memunculkan konflik dan menunjukkan benturan nilai antar budaya modern dan tradisional. Nah, makalah ini bertujuan menganalisis bagaimana proses komunikasi antar budaya terjadi dalam film tersebut, mengidentifikasi unsur-unsur budaya yang muncul, serta memahami dampak perbedaan budaya terhadap interaksi sosial. Kajian ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan sikap saling menghargai dalam menghadapi perbedaan budaya. Selanjutnya, untuk deskripsi program, yang pertama itu sutradaranya ada Awi Suryadi, kemudian produsernya Manoj Punjabi, penulisnya Lele Laila dan Gerald Mamahit, penulis naskahnya, pemerannya ada Tisa Biani, Adinda Thomas, Ahmad Megantara, Agni Haki, Calvin Jeremy, dan Fajar Nugra. Kemudian untuk penata musiknya dari Ki Leonardi, sinematografernya Ipung Rahmat Saiful, penyuntingnya Firdausi, Trizkianto, dan Denny Rihardi. Perusahaan produksinya MD Pictures, Peak House Films, untuk tanggal rilisnya 30 April 2022 dengan durasi 130 menit dan negara Indonesia dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Hafsoh. Latar budaya dalam film KKN di Desa Penari. Film ini menggambarkan pertemuan dua budaya mahasiswa perkotaan dan masyarakat desa yang berpegang pada adat dan kepercayaan spiritual. Perbedaan antara budaya modern dan tradisional ini menimbulkan kesalahpahaman serta dan dengan alam, sedangkan mahasiswa berpikir rasional dan individualis. Kurangnya kepekaan antar budaya memicu ketegangan dan kejadian mistis dalam cerita. Latar budaya desa menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku dan tokoh. Next. Boleh dilanjut lagi untuk nilainya. Film ini menampilkan dua unsur budaya. Yang pertama material dan non-material. Kalau materialnya itu ada pakaian adat, ritual, tempat dan tempat sakral. Sedangkan non-materialnya ada nilai, norma kepercayaan dan bahasa. Budaya desa dijalankan secara turun-temurun dan menjadi pedoman hidup masyarakat. Nilai budaya, nilai budaya, kesopanan dan penghormatan, sikap hormat terhadap tokoh adat, yaitu Mbah Buyut. Keharmonisan dengan alam dan makhluk gaib, contohnya adalah larangan dan ritual menjaga keseimbangan spiritual.
Gotong royong dan kebersamaan menunjukkan solidaritas dan kerjasama sosial. Yang terjadi konflik budaya karena perbedaan nilai dengan mahasiswa kota, yaitu kebebasan, nasionalitas, dan keterbukaan. Sedangkan norma budaya adalah kebiasaannya menyambut tamu dengan sopan, tata kelakuannya mematuhi larangan adat, dan menghormati tempat sakral. Adat istiadatnya melakukan ritual dan tarian tradisional sebagai bentuk penghormatan. Kepercayaannya adanya makhluk gaib seperti Badara Wuhi. Bahasanya halus dan penuh syarat, berbeda dengan mahasiswa yang berbicara secara langsung. Pelanggaran dan akibatnya, mahasiswa melanggar norma dengan berbicara sembarangan dan memasuki wilayah terlarang. Pelanggaran dianggap menentang aturan sosial dan spiritual. Akhirnya, muncul peristiwa mistis sebagai konsekuensi pelanggaran budaya. Untuk selanjutnya, karakter bisa dibacakan oleh Gali. Baik, selanjutnya ada karakteristik kebudayaan dalam film KKN di Desa Penari. Yang pertama ada terjadinya benturan budaya antara mahasiswa perkotaan dan masyarakat Desa Penari. Kemudian yang kedua ada perbedaan terlihat dari cara berpikir, berkomunikasi, dan menafsirkan simbol budaya. Dan yang terakhir ada konflik dapat dijelaskan melalui 4 karakteristik kebudayaan. Yang pertama kebudayaan itu dipelajari, budaya diperoleh melalui proses sosialisasi, bukan bawaan lahir. Yang kedua ada mahasiswa mempelajari budaya kota, bebas, rasional, dan modern. Dan yang ketiga ada masyarakat desa memegang budaya adat, patuh, sopan, dan spiritual. Dan yang terakhir ada konflik terjadi karena mahasiswa tidak memahami budaya lokal dan melanggar larangan adat. Dan selanjutnya ada kebudayaan itu bersifat adaptif. Yang pertama, budaya dapat membantu manusia beradaptasi dengan lingkungan sosial dan alam. Yang kedua, ada masyarakat desa menjalankan larangan dan ritual sebagai cara menjaga harmoni dengan alam dan makhluk gaib. Dan yang terakhir ada mahasiswa gagal beradaptasi karena menganggap adat sebagai tahayul yang dapat menyebabkan bencana dan gangguan spiritual. Dan yang terakhir ada kebudayaan itu bersifat simbolik. Yang pertama, budaya mengandung simbol dengan makna spiritual mendalam, contohnya pakaian adat, tarian Banyuwangi, dan ritual desa. Dan yang terakhir ada mahasiswa salah menafsirkan simbol yang dianggap hiburan biasa. Pelanggaran terhadap simbol dianggap tidak hormat dan memicu kemarahan Badarauhi. Untuk selanjutnya, identitas dibaca oleh Julia. Berikutnya ada identitas budaya dalam film KKN di Desa Penari. Itu ada dua, yaitu pertama ada identitas budaya masyarakat Desa Penari. Yang pertama memiliki tradisi, adat, dan kepercayaan spiritual yang kuat serta diwariskan turun-temurun. Kedua, menjunjung tinggi kesopanan, penghormatan terhadap tokoh adat, dan keseimbangan antara manusia, alam, serta makhluk gaib. Tiga, struktur sosialnya hierarkis dan berorientasi pada kebersamaan. 4. Budaya dianggap sebagai pedoman hidup dan cara menjaga keharmonisan. Kedua, identitas budaya mahasiswa perkotaan. Pertama, mewakili budaya modern yang rasional, terbuka, dan individualistis. Dua, mengutamakan logika dan kebebasan berpikir dengan gaya komunikasi langsung dan ekspresif. Tiga, kurang memahami simbol dan aturan adat setempat, sehingga menimbulkan kebenturan budaya. 4. Melambangkan perbedaan nilai antara budaya modern dan tradisional yang berorientasi spiritual. Selanjutnya akan dibacakan oleh Shirley. Dipersilakan. Selanjutnya, pola budaya dalam film KKN di Desa Penari. Yang pertama, benturan budaya. Terjadinya konflik muncul antara mahasiswa dan masyarakat desa akibat perbedaan pola budaya. Yang kedua, jarak kekuasaan. Di desa hierarki dihormati. Tokoh adat memiliki otoritas sakral, aturan adat dijalankan tanpa dipertanyakan. Mahasiswa berpikir kritis, mempertanyakan aturan, sulit menerima larangan yang tidak rasional. Konflik terjadi akibat ketidakpatuhan mahasiswa terhadap struktur desa memicu konsekuensi mistis. Selanjutnya, penghindaran ketidakpastian. Di desa, toleransi rendah terhadap hal tak pasti. Aturan dan ritual adat dijalankan untuk menghindari gangguan gaib. Mahasiswa terbuka terhadap ambiguitas, mengandalkan logika dan ilmu pengetahuan. Konflik terjadi akibat pelanggaran pantangan mahasiswa menimbulkan ketegangan dan bencana karena menentang sistem nilai desa.
Individualisme versus kolektivisme. Desa menekankan harmoni, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif. Mahasiswa cenderung individualis, mengutamakan kepentingan pribadi dan kebebasan. Konfliknya, perilaku individualis bertentangan dengan kolektivisme desa, menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dan kekuatan goib. Oke, untuk kesimpulan, film KKN di Desa Penari menggambarkan benturan antara budaya modern, mahasiswa, dan budaya tradisional serta spiritual masyarakat desa. Konflik muncul karena perbedaan nilai, norma, identitas, dan pola budaya yang di mana masyarakat desa menekankan adat, kesopanan, dan keharmonisan spiritual. Sedangkan mahasiswa bersifat rasional, bebas, dan individualis. Ketidakmampuan mahasiswa memahami sistem budaya lokal menimbulkan pelanggaran norma adat dan kesalahpahaman sosial maupun spiritual. Film KKN ini menekankan bahwa komunikasi antar budaya membutuhkan kepekaan, empati, dan pemahaman terhadap nilai dan norma setempat agar konflik dapat dihindari. Jadi intinya adalah dimanapun kita berada atau kita pergi ke suatu tempat, pastinya tempat atau daerah tersebut memiliki aturan atau budaya adat istiadat masing-masing. Kita boleh tidak percaya ataupun merasa hal tersebut tidak sesuai dengan norma agama, tetapi kita harus tetap menghormati dan menghargai hal tersebut. Seperti peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, adalah peribahasa Indonesia yang artinya kita harus menghormati dan mengikuti adat istiadat, aturan, serta budaya dimanapun kita berada atau tinggal. Menunjukkan sikap adaptif, toleran, dan menghargai keunikan di suatu tempat. Saya Enrico Juno sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pemahaman dari presentasi kelompok kami. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok satu mengucapkan terima kasih dan selamat siang semuanya.